Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syairil Azhara Salsabila, NIM 202011110013 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Menurut Himpunan Putusan Tarjih Majelis Muhammadiyah, ibadah diartikan sebagai bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan mengamalkan segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdo adalah ibadah yang urusannya menyangkut dengan harta, contoh seperti zakat dan sedekah. Sedangkan ibadah ghairu mahdo adalah ibadah yang menyangkut dengan harta, namun ada gerakan fisik, contoh seperti haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggarba Novianti, nomor NIM 2021110026. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanasjiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Yang nomor 2A, beri penjelasan ayat tersebut dalam perspektif sosial, yaitu contohnya saat kita berbuat baik kepada seseorang, maka kebaikan itu akan kembali pula kepada kita. Karena dalam arti surat tersebut, Allah menjelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan kepada mereka yang beriman, yang berbuat kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Contohnya saat kita membantu tetangga, membantu seseorang, atau mengasihi keluarga kita, maka kita akan sering dibantu oleh orang juga. Jadi semua kembali pada diri kita. Jika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan akan datang kepada kita. Tetapi jika kita berbuat kejahatan, maka kita akan mendapat kejahatan pula. Dan yang kedua B adalah beri penjelasan ayat tersebut dalam perspektif kesehatan. Dalam ayat tersebut ada bunyi yaitu hayatan thayyibah. Menurut Ibnu Katsir bahwa yang disebut dengan hayatan thayyibah adalah ketentraman jiwa. Maka jika kita berbuat kebaikan, Allah akan memberi ketentraman pada jiwa kita. Kita tidak mudah stres, pikirannya kita selalu berbuat kebaikan. Jadi kita dijauhkan dari pikiran-pikiran yang buruk, sehingga hati kita atau jiwa kita akan merasa tentram. Sholat menurut bahasa artinya adalah berdoa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah perbuatan serta perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dilakukannya itu sesuai dengan persyaratan yang ada. Orang-orang yang berada di dunia atas ialah mereka yang menggunakan mata Tuhan untuk melihat, menggunakan telinga Tuhan untuk mendengar. Seperti yang dinyatakan dalam hadis, orang-orang yang sudah berada di dunia atas tidak lagi tertarik dengan dunia bawah. Bukan berarti mereka tidak menyukai apa keseluruhan yang ada di dunia bawah, namun mereka sudah lebih tertarik dengan etalase Tuhan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Bagaimana tidak tenang jika Tuhan saja sudah mengatakan, janganlah kamu merasakan takut dan janganlah kamu merasa sedih. Bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya ada dua umatku yang sedang mendirikan sholat. Ruku dan sujudnya sama, namun kualitas dari sholat keduanya lah bagaikan bumi dan langit.
Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa kita senantiasa untuk memperhatikan kualitas sholat kita. Ciri-ciri sholat yang benar ialah sholat yang mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sebaliknya, sholat yang dilakukan secara sembrono dan tidak memiliki dampak sosial dilukiskan dalam Al-Quran yang artinya, maka kecelakaanlah orang-orang yang melakukan sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Untuk meraih sholat yang memungkinkan seseorang mikroj ke dunia atas, ia harus mengindahkan petunjuk Allah dan melakukan semua perintah Allah, serta mengamalkan semua perintah yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa memerintahkan umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, sebab ibadah puasa bisa menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya ada beberapa contoh dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Contohnya yaitu pada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka yang diseru hanyalah orang-orang yang memiliki iman. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan mengenai kewajiban berpuasa tanpa menunjukkan siapa yang mewajibkannya. Hal ini berarti mencoba menjelaskan bahwa puasa sangatlah penting bagi umat manusia. Bulan Ramadan adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat muslim yang beriman. Berikut hikmah yang dapat kita ambil dari puasa bulan Ramadan, yaitu jika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita dapat melatih diri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, masih banyak lagi hikmah yang dapat kita ambil jika kita menjalankan ibadah puasanya dengan sepenuh hati. Dengan kita menjalankan ibadah puasa, dapat mendatangkan banyak hal positif bagi jiwa kita. Banyak hikmah bulan Ramadan yang dapat kita petik selama menjalani ibadah puasanya. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang sudah balik dan memenuhi syarat, maka kita harus wajib menjalankan ibadah puasa. Bagi yang tidak menjalankannya, padahal dia sudah memenuhi syarat, dia akan mendapatkan dosa. Ibadah puasa dalam bulan Ramadan yaitu dapat melatih seseorang untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa juga akan senang melakukan berbagai amalan yang menunjukkan ketaatan, dan ketaatan itulah yang akan membawa kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang kedua yaitu melatih kita untuk mengontrol hawa nafsu. Dengan berpuasa, kita dapat mengontrol hawa nafsu dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah. Ketika kita sedang melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa, alangkah baiknya jika kita menghabiskan waktunya dengan berbuat baik, misalnya dengan membaca Al-Quran, mendengarkan kajian, sehingga kita dapat meningkatkan ketakwaan. Dan hikmah yang ketiga yaitu berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Dengan kita berpuasa akan menimbulkan kesadaran dan keinginan dalam diri kita untuk berbuat baik kepada sesama. Mungkin ini adalah hikmah yang paling baik, karena jika kita tergoda untuk melakukan kemaksiatan, maka akan menjadi sia-sia pula ibadah kita berpuasa. Dan hikmah yang keempat yaitu kita dapat ikut merasakan penderitaan orang yang tidak mampu. Dengan ini kita dapat meningkatkan kepekaan perasaan terhadap orang-orang di sekitar yang kurang mampu. Karena ketika kita berpuasa, kita akan menahan kelaparan dan kehausan. Dengan ini, seseorang akan merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh orang-orang yang tidak bisa makan dan hidupnya yang penuh kekurangan.
Dan selanjutnya yaitu hikmah secara medis atau kesehatan. Dengan kita berpuasa, kita akan meningkatkan kesehatan jasmani dan menjadi lebih baik. Karena ketika kita berpuasa, kita akan mengurangi aktivitas kita untuk makan dan minum. Karena pada saat berpuasa, kita akan makan dan minum pada saat sahur dan berbuka puasa saja. Sehingga hal ini dapat membantu mengistirahatkan sistem pencernaan dalam tubuh kita selama sementara waktu. Hal ini juga dapat memberi kesempatan pada tubuh kita untuk mengeluarkan kotoran atau zat-zat berbahaya yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM 202011110031. Arafah adalah padang pasir yang menyimpan sejarah manusia. Dahulu, Nabi Ibrahim mengharapkan kelahiran anak, sebab bapak para nabi itu belum mendapatkan anak meski sudah puluhan tahun menikah. Bahkan dia mengatakan seandainya dikaruniai anak, Ibrahim siap menjadikan anak itu sebagai kurban untuk Allah. Jauh sebelum kehidupan Ibrahim, padang Arafah menjadi petunjuk bagi Nabi Adam dan Hawa. Setelah meninggalkan surga, keduanya hidup berpencar. Malaikat mengarahkan mereka untuk menuju Arafah. Di sana keduanya harus bertaubat, memohon ampunan Allah atas dosa-dosa yang diperbuat. Kisah Ibrahim dan Adam sama-sama menyiratkan makna. Arafah adalah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manusia tak hanya memikirkan dirinya sendiri atau orang lain. Mereka juga harus merenungkan dosa-dosa yang pernah mereka perbuat. Mereka kemudian memohon ampunan Allah, seperti yang dilakukan Adam, Hawa, dan Ibrahim di Arafah. Kini Arafah menjadi tempat umat Islam berdiam diri atau berwukuf. Di sana jamaah haji berzikir dan bertaubat kepada Allah. Tidak ada ketentuan harus berwukuf di bagian mana, selama jamaah haji berada di area padang Arafah selama musim haji. Mereka sudah dikategorikan berwukuf. Ini adalah kesepakatan seluruh ulama. Jamaah haji dianjurkan dalam keadaan bersuci ketika melakukan wukuf. Mereka juga diharapkan menghadap kiblat untuk berzikir. Tak lupa pula untuk memperbanyak doa, baik bagi diri sendiri maupun kelompok. Boleh dengan bahasa Arab ataupun bahasa ibu. Hikmah bahwa wukuf di Arafah pada hakikatnya adalah suatu usaha di mana secara fisik tubuh kita berhenti di padang Arafah, lalu jiwa spiritual kita naik menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf di Arafah ini memberikan rasa keharuan dan menyadarkan mereka akan Yaumul Mahsyar, yang ketika itu manusia diminta untuk mempertanggungjawabkan atas segala yang telah dikerjakan selama di dunia. Di padang Arafah itu, manusia insaf dengan sesungguhnya akan betapa kecilnya dia dan betapa agungnya Allah, serta dirasakannya bahwa semua manusia sama dan sederajat di sisi Allah, sama-sama berpakaian putih-putih, memuji, berdoa sambil mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, semua jamaah haji mulai untuk melaksanakan tawaf haji di Masjidil Haram Mekah. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah karena para jamaah haji menyiapkan bekal secukupnya untuk menuju Mina dan padang Arafah, karena kedua tempat tersebut tidak ada sumber air. Jamaah haji melakukan ihram untuk ibadah haji dimulai dengan mandi, memakai wangian, serta mengenakan pakaian ihram sambil bertalbiyah. Berangkat menuju Mina dan setelah di Mina, mereka mendirikan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, serta sholat subuh. Setiap sholat dikerjakan pada waktunya, namun sholat yang jumlah rakaatnya 4 dikosor sehingga menjadi 2 rakaat. Para jamaah tetap berada di Mina sampai matahari terbit pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, pagi harinya, semua jamaah haji menuju ke padang Arafah untuk melakukan wukuf. Waktu wukuf di Arafah mulai dari terbit fajar tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah malam, semua jamaah haji menuju ke Musdalifah untuk mabit
bermalam di Musdalifah dan mengambil batu untuk melontar jumroh secukupnya. Tanggal 9 Dzulhijjah tengah malam, jamaah haji meneruskan perjalanannya ke Mina untuk melaksanakan ibadah melontar jumroh. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah haji melaksanakan ibadah melempar jumroh, yaitu sebanyak 7 kali ke Jumroh Aqabah sebagai simbol untuk mengusir setan. Dilanjutkan dengan tahallul, yaitu mencukur rambut atau sebagian rambut. Jika jamaah mengambil nafar awal, maka dapat dilanjutkan perjalanan ke Masjidil Haram untuk tawaf haji atau melaksanakan haji. Sedangkan jika mengambil nafar akhir, jamaah haji tetap tinggal di Mina dan dilanjutkan dengan melontar jumroh sambungan, yaitu Jumroh Ula dan Jumroh Wusta. Tanggal 11 Dzulhijjah, jamaah haji melempar jumroh sambungan atau yang disebut Ula di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Tanggal 12 Dzulhijjah, jamaah haji melempar jumroh sambungan wusta di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Kemudian yang terakhir, jamaah haji kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum pulang ke negara masing-masing. Menurut bahasa, haji mabrur berarti haji yang baik atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, haji mabrur adalah haji yang mendorong pelakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan menurut syar'i, haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dengan memperhatikan berbagai syarat, rukun, wajib, dan adabnya, serta menghindari hal-hal yang dilarang dengan penuh konsentrasi dan penghayatan semata-mata atas dorongan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.